Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program Reconnecting with Quran bersama Muamalah Muslimah. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke surah Al-Anfal yang merupakan surah Madaniyah, terdiri dari 75 ayat. Nama surahnya pertama Al-Anfal yang bermakna harta rampasan perang. Yang kedua bisa juga Badar atau perang Badar, bisa juga Al-Qital atau peperangan, dan Al-Furqan atau pembeda. Kenapa dinamakan Al-Anfal atau harta rampasan perang? Karena memang di dalam surat ini dibahas tentang hasil-hasil rampasan perang yang dikumpulkan kaum muslimin pada peperangan yang diberkahi. Dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang berkorban dan berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya, pastilah dia akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat, begitu ya. Yang kedua dinamakan Badar karena surat ini berbincang tentang perang Badar Kubro. Dinamakan Al-Qital karena berbicara tentang qital dan disyariatkannya peperangan di dalam Islam. Dinamakan Al-Furqan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan hari peperangan ini dengan nama Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Keutamaan surah Al-Anfal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang-orang yang ikut dalam perang Badar lalu berfirman, berbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dalam hadis riwayat Bukhari. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, bagaimana kalian menilai ahli Badar di antara kalian? Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah kaum muslimin yang paling utama, atau kalimat yang serupa dengannya. Jibril berkata, demikianlah pula mereka yang mengikuti perang Badar dari kalangan malaikat. Masya Allah. Sehingga memang perang Badar adalah perang pertama kali yang dilakukan di dalam Islam setelah Rasulullah SAW berhasil hijrah ke Madinah dan mendirikan sebuah negara berdasarkan syariat Islam. Dan tentu perang itu tidak diikuti oleh banyak orang, hanya diikuti oleh sekitar 303 atau 305 orang, sehingga mereka adalah orang-orang istimewa yang di awal upaya untuk merealisasikan perjuangan dakwah hingga pada tegaknya negara Islam, gitu ya. Mereka mau mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk agama. Keselarasan antara awal dan akhir surah. Di awal surah, yaitu di Al-Anfal ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Masya Allah. Surah ini pun ditutup dengan menyebutkan salah satu hasil dari peperangan, yaitu tawanan atau usara. Dalam surat Al-Anfal ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi qul liman fi aidikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Anfal ayat 70. Surah ini diawali dengan peperangan dan ditutup dengan menyebutkan peperangan pula. Ringkasnya, surah ini berbicara tentang jihad fisabilillah atau qital, peperangan di dalam Islam. Ya, jadi tema utama surah Al-Anfal adalah ketentuan-ketentuan kemenangan di dalam peperangan yang ditinjau dari aspek keimanan dan aspek materi atau madaniyah. Tema-tema lain di dalam surah Al-Anfal adalah larangan untuk lari dari medan perang sebagai sebuah dosa. Dalam surah Al-Anfal ayat 15, perintah untuk senantiasa mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Di ayat 20, penjelasan bahwa kehidupan hati dan kebahagiaannya terletak pada pemenuhan seruan Allah dan Rasulnya. Di ayat 24, ini sangat relevan ya dengan belakangan ini orang-orang yang mereka mengalami anxiety dan depresi dan macam-macam. Sesungguhnya dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka hati menjadi tenang. Larangan menyebarkan rahasia umat karena hal itu merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya, utamanya ketika berada di dalam medan perang. Ayat 27, penjelasan tentang buah ketakwaan di ayat 29, dan penjelasan tentang sebab-sebab kemenangan di ayat 45, 46, dan 47.
Berikut tentang intisari surah Al-Anfal, ada apa saja di dalam surah itu. Pertama, persatuan umat gitu ya, Masya Allah. Persatuan umat dan persatuan hati kaum muslimin tidak bisa dibeli dengan kekayaan apapun di muka bumi ini gitu ya. Semua tidak lain adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menyatu karena akidah dan ketakwaan kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan makar orang kafir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik membalas tipu daya. Dalam surah Al-Anfal ayat 30. Karena makar bukanlah sifat yang buruk sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang. Ia memiliki arti tipu daya terhadap musuh gitu ya. Namun ketika menyebutkan al-khida atau pengkhianatan atas orang-orang kafir, Allah berfirman, wa yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amkana minhum. Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianati Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah, maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Di Al-Anfal ayat 71. Karena khianat adalah sifat tercela yang tidak pantas bagi Allah, maka Dia tidak berfirman dengan mengatakan fa khanahumullah, lantas Allah mengkhianati mereka. Di surat ini juga ada pertanyaan dari para sahabat tentang harta rampasan perang, mengingat bahwa harta rampasan perang adalah bagian dari kenikmatan dunia, sementara jihad fisabilillah adalah suruhan Allah yang berhubungan dengan ibadah akhirat begitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela perselisihan di antara mereka dan membimbing mereka untuk menjadikan ketakwaan sebagai yang utama dan tidak berselisih di dalam perkara-perkara duniawi, termasuk di dalamnya adalah harta rampasan perang. Sehingga kita tahu bahwa pun peperangan diatur di dalam Islam. Demikian surah Al-Anfal kita yang bisa kita kaji sebagai awal mar'ah litadabur Quran, kali pertama mentadaburi Quran. Karangan Syekh Adil Muhammad Khalil. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.